Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Bapak harap semoga kabar kita semua baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak soleh. Kalau kemarin kita belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad ketika mendapatkan siksaan, cobaan, rintangan dari orang-orang kaum kafir Quraisy. Sekarang kita belajar tentang ketabahan para sahabat yang ketika mendapatkan cobaan dan penderitaan dan siksaan dari para kaum kafir Quraisy. Kemarin kita bahas tentang Nabi Muhammad, sekarang kita bahas tentang siksaan yang diterima oleh para sahabat. Silakan kalian buka halaman 57 sampai halaman 61. Di situ ada lengkap yang C ya. Yang pertama, coba Bapak jelaskan ya. Yang pertama adalah tentang kesabaran istri pertama Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nama lengkapnya adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, putri dari Khuwailid. Kalian tahu anak soleh, Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasulullah merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Satu-satunya perempuan yang paling kaya pada saat itu adalah calon istri Nabi ini, Sayyidah Khadijah ini. Bayangkan ada suatu pendapat yang mengatakan 2/3 dari harta yang dimiliki oleh seluruh orang Arab, orang Mekah maksud Bapak, orang Mekah itu adalah milik dari Sayyidah Khadijah. Itu saking kayanya. Jadi pada saat sebelum menikah dengan Rasulullah, Sayyidah Khadijah merupakan wanita yang sangat kaya raya. Nah, lalu Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW. Nah, uang yang dimiliki Khadijah semuanya ketika menikah dengan Rasulullah, beliau infakkan semua hartanya demi memperlancar, mendukung dengan dakwah yang dilakukan Rasulullah demi tegaknya agama Islam. Bayangkan, orang yang paling kaya di desa kalian, dia yang paling banyak membantu kalian sampai orang tersebut miskin. Nah, jadi yang dilakukan, pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini sangatlah besar artinya bagi Rasulullah. Suatu hari ketika Rasulullah satu hari ketika Sayyidah Khadijah ini sudah menjelang wafat Sayyidah Khadijah, beliau memanggil anaknya Sayyidah Fatimah. "Wahai Fatimah, kamu kesini nak?" Makanya Sayyidah Fatimah datang. Lalu Sayyidah Fatimah bercerita, "Nak, coba sekarang kamu bapak, mama, ibu minta tolong kepada kamu agar mengambil sorban ayahmu. Mintakan sorban ke ayahmu sekarang." "Iya mah." Hanya Sayyidah Fatimah berangkat meminta sorban kepada ayahanda, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Berceritalah Sayyidah Fatimah, "Abah, Umi pesan kepada aku agar meminta sorban engkau agar dikasih kepada Umi. Boleh tidak wahai ayahanda?" Langsung ketika itu langsung saja si Sayyidah Fatimah bersama Rasulullah langsung pergi ke kamar Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Pergilah beliau, langsung bertanya, Nabi Muhammad kepada istrinya Sayyidah Khadijah, "Wahai Khadijah, apakah kamu ketika kamu selama menikah denganku, apakah kamu pernah menyesal sedikit pun
Aku tahu wahai Khadijah, kamu merupakan salah satu orang yang terkaya di sini, di kota Arab ini, di kota Mekah ini. Apakah kamu pernah menyesal sampai harta kamu habis seperti ini? Langsung Sayyidah Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai baginda Nabi, tidak pernah ada sedikit pun rasa sesal dalam hati hamba ketika menginfakkan segala harta yang hamba punya demi menegakkan agama Islam. Tidak ada rasa penyesal sedikit pun, wahai Nabi. Malah hamba bangga telah mendukung agama yang benar ini. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Walaupun telah menjadi nabi, walaupun sudah menjadi istri seorang nabi, Sayyidah Khadijah tetap saja mendapatkan hinaan, mendapatkan cacian, mendapatkan ujian dan rintangan dari semua orang-orang Makkah pada saat itu juga. Sampai suatu hari beliau dibujuk oleh orang Arab agar meninggalkan Rasulullah dan menghentikan, membujuk agar Rasulullah mau berhenti melakukan dakwah agama Islam. Tapi apa reaksi dari Sayyidah Khadijah? Tidak mau. Sayyidah Khadijah sama sekali menolak bujukan tersebut. Begitulah perjuangan yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah, dan banyak lagi sebenarnya, cuman Bapak nggak bisa jelasin semuanya. Oke, sekarang yang nomor 2, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah satu orang yang terkaya, dan yang paling terkenal adalah sifat dermawanannya. Dia nggak pernah pelit. Itu Sayyid Abu Bakar. Sayyid Abu Bakar ini sama profesinya seperti Sayyidah Khadijah, sama-sama merupakan saudagar, pedagang yang kaya raya. Ketika awal-awal masuk Islam, Rasulullah pernah diisrokan oleh Allah dari kota Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di kota Makkah, berangkat ke Palestina, lalu berangkat lagi ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, lalu turun. Nah, rentang waktu yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah hanya sehari semalam, dari habis Isya sampai fajar, sampai mau subuh. Semua orang tidak percaya dengan kejadian ini kecuali satu, yaitu siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sehingga beliau dijuluki dengan As-Siddiq, artinya adalah yang membenarkan, karena pada situ juga satu-satunya orang yang membenarkan dengan peristiwa, yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, itu hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, begitu. Abu Bakar As-Siddiq ini ketika perang Badar, ketika perang Khandaq, dia itu merupakan salah satu sahabat yang paling menyumbang paling banyak. Sampai-sampai dia itu awalnya punya modal banyak untuk dia modal dia untuk bekerja, modal dia untuk berdagang, semuanya diinfakkan untuk demi kemenangan umat Islam pada perang Badar dan perang Khandaq tersebut. Semuanya demi agama Islam. Semua perjuangan dilakukan oleh Abu Bakar. Satu hari ketika perjalanan hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, Abu Bakar ini menemani Rasulullah hijrahnya. Ketika berangkat, mereka mampir dulu, nginep dulu di goa yang namanya Goa Sur. Nah, di Goa Sur inilah baru yang namanya Sayyidina Abu Bakar ini bersama Rasulullah tidur di Goa Sur karena udah kecapean, dikejar-kejar di sana. Mampir di sana semalam. Pada malam itu Abu Bakar tidak tidur sedikit pun. Kenapa tidak tidur sedikit pun? Karena beliau menghormati Rasulullah. Pada situ juga Rasulullah tidur di bangkuan beliau, tidur di paha beliau. Rasulullah tidur berbantalkan paha beliau. Nah, ketika saat itu juga ada kejadian, satu ekor ular menggigit, kalau tidak salah itu tangan beliau. Tangan beliau itu digigit oleh ular, dan Rasulullah
ada di pangkuan beliau ya, digigit. Terus ketika digigit sampai tangan beliau, tangan Sayyidina Abu Bakar ini membiru karena kena racun, beliau tetap tahan. Kenapa? Kalau beliau menangis, saking sakitnya, sakit banget ini, tapi beliau tidak menangis. Kenapa? Kalau beliau menangis atau ketika beliau keringetan, maka beliau khawatir cucuran keringat beliau akan jatuh ke baginda Nabi Muhammad SAW dan akan mengganggu istirahat dari beliau. Abu Bakar takut kalau Rasulullah bangun tidurnya, jadi beliau memilih diam. Beliau tidak gerak walaupun ular sedang menancap di tangannya. Lalu tidak tahan, yang namanya Abu Bakar menahan sakitnya. Gemetarannya dirasakan oleh Rasulullah yang tidur di pahanya. Bangun Rasulullah. Ada apa Abu Bakar? Tidak ada apa-apa, wahai Rasulullah. Tidak apa-apa. Kok kamu gemetar seperti ini? Tidak apa-apa. Lalu Rasulullah bangun, melihat tangannya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa kamu? Tangan kamu kenapa? Oh, tidak apa-apa Rasulullah. Cuman digigit ular tadi sedikit. Ya Allah, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu sedang digigit tangan kamu? Kenapa kamu tidak bilang? Tidak ingin aku Rasulullah, tidak ingin aku mengatakannya, karena aku tak khawatir, aku takut membangunkan engkau. Langsung Rasulullah menangis pada saat itu juga, langsung memeluk Abu Bakar, berkata dan mendoakan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, semoga engkau bersamaku kelak sampai di hari kiamat, sampai kita masuk ke dalam surga bersama-sama. Itu perjuangan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Akhirnya pada saat itu juga Rasulullah memegang tangan yang kena gigitan ular tersebut. Langsung Allah mendoakan semoga luka ini cepat disembuhkan oleh Allah. Dan alhamdulillah pada detik itu juga Allah mengabulkan permintaan Rasulullah, sehingga celing semua luka yang diderita oleh Abu Bakar sembuh. Nah, itulah salah satu perjuangan dan ujian yang dilakukan, yang diterima oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga adalah putri pertama Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kelak Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini menikah dengan Sayyidina Ali. Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini ketika waktu remaja, beliau itu hidup di saat tahun kelima kenabian, yaitu pas umat Islam sedang gencar-gencarnya disiksa dan dihukum dan macam-macam, dilempari batu. Ketika umat Islam itu sedang diuji oleh orang kaum kafir Quraisy, sangat gencar-gencarnya pada tahun itu. Dan Sayyidah Fatimah itu hidup pada saat itu. Beliau menerima cobaan, beliau menerima cacian, beliau menerima hinaan dari orang kaum kafir Quraisy. Tapi beliau tetap sabar, beliau tetap teguh memegang pendirian, beliau tetap memegang agama Islam. Itu Sayyidah Fatimah. Suatu hari Rasulullah ketika beribadah ke Mekah di depan Ka'bah, beliau menangis. Nah, ketika beliau menangis, Rasulullah dilempari dilempari kotoran sapi dan kotoran unta oleh orang kaum kafir Quraisy. Dilempari sampai beliau menangis. Melihat seperti itu, melihat keadaan ayahnya seperti itu, Sayyidah Fatimah tidak terima. Hanya Sayyidah Fatimah langsung menghampiri Rasulullah, wahai baginda, wahai ayahanda, kau kenapa tidak membalas mereka? Aku tidak terima engkau diperlakukan seperti ini. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai putriku Fatimah, kamu yang sabar. Allah telah mengganti surga kepadaku. Kamu jangan khawatir. Nah, itulah berbagai macam cobaan, hinaan, rintangan yang diterima oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak membuat beliau patah semangat, tidak membuat beliau hilang semangat
keislamannya. Yang keempat adalah Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar ini adalah merupakan istri Nabi Muhammad setelah Sayyidah Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad, wafat. Beliau menikah dengan Hafsah. Lalu setelah menikah dengan Hafsah, sama seperti yang dilakukan oleh seperti yang diterima oleh para sahabat-sahabat yang lain, Hafsah ini mendapatkan cacian dan hinaan dari kaum kafir Quraisy. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat beliau dalam menegakkan agama Islam, tidak meruntuhkan semangat beliau untuk selalu mendukung Rasulullah SAW. Yang kelima adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, sahabat Ibnu Mas'ud ini merupakan orang yang tidak punya, karena orang tidak punya, dan ini merupakan orang yang bukan merupakan orang yang bangsawan, bukan golongan bangsawan, orang biasa, orang rendahan. Tapi sahabat Ibnu Mas'ud ini merupakan orang yang sangat berani. Contoh beraninya, ketika umat Islam nggak ada yang berani membaca Al-Quran secara terang-terangan, karena pada saat itu beliau, orang-orang Islam membaca Al-Quran diam-diam di rumah, diam-diam di kamar. Hanya satu orang yang berani melakukan hal ini, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud sendiri. Akhirnya ketika ketahuan membaca Al-Quran terang-terangan di depan publik, beliau disiksa oleh orang kaum kafir Quraisy. Tapi tetap, walaupun disiksa, beliau tetap teguh pendirian memegang agama Islam juga. Yang keenam adalah keluarga Sumayyah. Nah, keluarga Sumayyah ini terdiri dari 3 orang: ayah, ibu, dan anak. Ayahnya atau suami itu bernama Yasir. Ini adalah Sumayyah, istrinya, dan anaknya adalah Amar. Sumayyah istrinya, Yasir ayahnya. Mereka bertiga ini adalah budak dari Abu Jahal. Ketika Abu Jahal mendengar bahwa mereka bertiga ini masuk agama Islam, akhirnya mereka disiksa oleh majikannya Abu Jahal ini. Karena Abu Jahal kan udah terkenal jahat. Disiksa, bahkan tidak dikasih makan, dicambuk, dilempari batu, sampai dibakar. Suatu hari dibakar sampai ayah sama istrinya Sumayyah dengan Yasir tersebut wafat karena dibakar oleh Abu Jahal. Pada hari itu juga si Yasir pada saat itu masih umur remaja, masih remaja. Yasir ini dipaksa murtad oleh Abu Jahal. Akhirnya karena terpaksa, kalau tidak murtad Yasir akan dibunuh, maka Yasir ini terpaksa murtad dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Tapi ketika Yasir sudah belajar, udah dewasa sekarang, Yasir udah bebas dari Abu Jahal. Lalu Yasir ini menemui Rasulullah SAW. Dia bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana keadaanku, keislamanku sekarang? Aku sudah murtad pada saat itu ketika aku dipaksa, karena kalau aku tidak masuk Islam aku akan dibunuh oleh Abu Jahal. Akhirnya aku terpaksa murtad dari agama Islam. Lalu bagaimana nasibku, wahai Rasul?" Akhirnya Rasulullah datang wahyu kepada Rasulullah berupa surah An-Nahl, yang artinya, yang intinya ya, Bapak nggak jelasin artinya, Bapak jelasin yang intinya Allah maafkan dosa orang-orang yang murtad karena terpaksa. Murtad karena terpaksa. Karena kalau nggak murtad maka akan dibunuh, maka nggak apa-apa murtad pada saat itu juga. Tapi ketika situasi sudah membaik, maka diwajibkan untuk kembali ke Islamannya, membaca syahadat lagi. Akhirnya nggak apa-apa. Rasulullah ketika mendapatkan jawaban dari Allah tersebut, ya Rasulullah menjawab kepada si Amar ini, "Nggak apa-apa wahai Amar, kamu baca syahadat sekarang. Membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nah, semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang nomor 7 adalah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam.
Nah, sahabat Arqam bin Abil Arqam ini merupakan orang yang terpandang pada saat itu juga, sehingga beliau tidak menerima siksaan secara fisik, tapi beliau menerima siksaan secara mental. Dicaci lah, dihina lah, difitnah lah, dikatain orang bodoh lah, orang bahlul, orang goblok, orang gila lah. Iya, seperti itu juga. Itu yang diterima oleh sahabat Arqam bin Abil Arqam. Dan yang terakhir adalah yang ke-8, sahabat Bilal bin Rabah. Nah, ini cerita ini sangat familiar kita dengar, sangat sering kita terima tentang ketabahan sahabat ini. Sahabat Bilal bin Rabah ini merupakan budak berkulit hitam legam, karena beliau berasal dari negara Habasyah atau Ethiopia. Beliau dibeli oleh beliau dibeli oleh Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf ini merupakan pemimpin orang kaum kafir Quraisy, salah satu pemimpin orang kaum Quraisy. Jadi ketika dia tahu bahwa budaknya yang namanya Bilal bin Rabah ini masuk Islam, beliau sangat marah sekali. Si Umayyah bin Khalaf ini sangat marah sekali. Akhirnya Bilal bin Rabah ini disiksa, dicambuk, dilempari batu, sampai suatu hari diikat kedua tangannya. Lalu ketika diikat kedua tangannya, kedua ikatan ini diikat ke pelana kuda. Lalu kuda ini suruh lari. Jadi ini ditarik itu. Ini kudanya, ini sahabat Bilalnya ditarik kayak gitu sama kuda sampai terkelupas punggung beliau sampai terkelupas. Itu agar dipaksa, agar si Bilal bin Rabah ini mau kembali ke agama mereka, tidak lagi memeluk agama Islam. Tapi lagi-lagi sahabat Bilal bin Rabah ini tidak mau menerima ajakan tersebut. Sayyidina Abu Bakar tetap teguh pendirian dalam agama Islam. Satu hari sahabat Bilal bin Rabah ini ketika diajak masuk agama mereka, tapi sahabat Bilal ini tidak mau. Akhirnya ketika beliau disiksa dengan cara apa? Caranya sangat sadis sekali. Beliau ditidurkan, ditelentangkan, lalu beliau ditindih dengan batu yang sangat besar di atas tubuh beliau. Bayangkan, kalian tidur, terus batu ditaruh di sini. Nah, ambil ditaruh di situ sambil berkata, "Wahai Bilal bin Rabah, kalau kamu ingin saya lepaskan dari siksaan ini, kamu harus kembali ke agama kita, agama yang dulu. Kamu jangan lagi memeluk agama Islam, mendukung Muhammad." Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah tidak mau. Beliau tetap ahad. Tidak mau. Ahad artinya satu. Maksudnya, aku tetap memegang teguh agama Islam. Agama Islam yang menyembah Tuhan Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa. Ahad. Akhirnya ketika melihat tersebut, Sayyidina Abu Bakar melihat kejadian tersebut, langsung Sayyidina Abu Bakar langsung membeli budak yang namanya Bilal ini. Dibelilah budak ini. Lalu akhirnya bebaslah yang namanya sahabat Bilal ini dari siksaan Umayyah bin Khalaf. Nah, ini mengajarkan kita agar tetap memegang teguh agama Islam kita, memegang teguh akidah kita. Jangan sampai tercerai-berai hanya karena ujian, apalagi siksaan, bahkan dari manapun. Memang kadang kita tidak kuat menerima cobaan seperti ini, akidah kita semakin dangkal. Nah, tetap teguh pendirian kalian, tetap harus teguh pendirian kita memegang agama Islam kita dengan benar. Nah, oke, cukup segitu itu yang Bapak jelaskan. Nah, tugas kalian hari ini adalah kalian buat pesan suara yang isinya kalian nyanyi lagu ini.
rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadin rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek. Nah, iya, durasi video atau pesan suara kalian itu maksimal 3 menit, paling banyak 3 menit ya, 3 menit. Langsung kirim ke Bapak kalau udah selesai. Oke, Bapak Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.